Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia semuanya. Nah, jika kalau seandainya kita mengikuti dalam kegiatan tertentu yang diharapkan atau yang ditunggu-tunggu itu biasanya slide terakhir. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ya momentum ini regresi merupakan salah satu topik pembahasan akhir dalam mata kuliah statistik dan deskriptif dan diferensial. Tapi justru kita berharap ya terima kasih atau materi akhir ini justru akan semakin melengkapi khasanah pengetahuan dan pemahaman kita dalam memecahkan masalah dalam konteks ilmu statistik deskriptif dan diferensial itu sendiri. Baik, teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, pada topik sebelumnya ada pembahasan uji korelasi untuk mengetahui keeratan hubungan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan topik yang bukan tidak hanya kalah lebih penting, tapi memang sangat penting, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari korelasi. Korelasi melihat keeratan hubungan, sedangkan regresi itu adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh. Jadi tidak mungkin ya kita melihat pengaruh tanpa ada hubungannya. Jadi logika berpikirnya ya bisa dilanjutkan uji regresi itu apabila dia memiliki hubungan. Jadi penelitiannya akan melihat pengaruh X terhadap Y atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ya, apabila dia memiliki hubungan. Nah, sebagaimana yang dapat dilihat pada slide berikut ya, formulasi atau rumus dari uji regresi itu, nah itu lambang Y topi atau regresi atau persamaan regresi A sama dengan A plus BX. Nah, jadi A plus BX ini adalah untuk regresi sederhana, ya, artinya ada satu variabel bebas, sedangkan dia kalau seandainya ada lebih dari itu berarti masuk dalam kategori regresi berganda, ada X1, ada X2 dan seterusnya. Nah, sebagai keterangan ya, Y topi sama dengan A plus B dikali X itu, di mana Y topi subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan ya, atau nilai regresi itu sendiri. Nah, kemudian A itu adalah harga atau konstanta atau konstan, harga Y bila X sama dengan 0 kalau dia akan konstan. Nah, kemudian B itu angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Jadi penurunan variabel terikat yang didasarkan pada variabel bebas. Nah, bila B-nya itu bernilai positif maka akan naik, dan sebaliknya bila B itu nilainya negatif maka akan terjadi penurunan hasil pengalian. Di mana X itu adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Nah, kemudian B sama dengan ya formulasi bolak-balik ini, B sama dengan R dikali standar deviasi atau simpangan baku Y dibagi dengan simpangan baku X, di mana A sama dengan Y topi dikurangi BX, hasil bolak-balik otak atik dalam konstanta perhitungan formulasi uji regresi sederhana, di mana R koefisien korelasi produk momen antara variabel X dengan variabel Y, sedangkan SY itu simpangan baku variabel Y, sedangkan SX itu simpangan baku variabel X. Jadi harga B merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi tersebut tinggi, maka harga B juga besar, akan juga tinggi. Berlaku sebaliknya, bila koefisien korelasi tersebut rendah, maka harga B juga rendah atau kecil. Selain itu, bila koefisien korelasinya negatif, maka harga nilai B-nya juga akan negatif. Sebaliknya, jika harga koefisiennya positif, maka harga B juga akan bernilai positif. Nah, sebagai salah satu ilustrasi saja, ya. Nah, bahwasanya ini ada nilai matematika dengan nilai fisika. Apakah terdapat pengaruh kemampuan matematika seseorang terhadap kemampuan fisika gitu. Katakanlah variabel bebasnya itu adalah nilai matematika, sedangkan variabel terikatnya itu atau kriteriumnya itu adalah fisika. Nah, kita lihat scatter plotnya seperti ini ya. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi. Nah, setelah dicarikan perhitungan, nah ini titik-titik sebarannya. Nah, sedangkan ini diagram pencara atau scatter plot dalam rumus persamaan regresi yang diperoleh, Y topi sama dengan A plus BX. Nah, setelah diperoleh di mana Y topi sama dengan 0,5 plus 1,2X. Nah, di sini saya hanya ingin menegaskan bahwasanya ketiga kumpulan titik tersebut ya yang di atas itu mempunyai garis regresi yang sama. Tetapi sebaran titik-titiknya ya tentu tidak sama. Untuk membedakannya, diperlukan ukuran untuk melihat tingkat keeratan titik-titik di sekitar garis regresinya. Itu garis regresi, persamaan regresi. Titik-titik itu adalah nilai-nilainya. Nah, jadi
yang paling tinggi tingkat keeratannya, pengaruhnya adalah titik-titik pada gambar paling kanan. Kenapa? Karena berada di areal garis persamaan regresi. Disusul titik-titik pada gambar paling kiri, paling kiri, yang mulai sedikit menyebar, kemudian disusul titik-titik pada gambar tengah, dan dia juga sudah terlalu banyak penyebaran datanya. Nah, tingkat keeratan itu disebut koefisien korelasi, dilambangi dengan RxY pada sampel dan Rho XY pada populasi. Mungkin ini sebagai entry point dalam pembahasan topik uji regresi kita pada kali ini. Demikian ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mudahkan kita untuk belajar, memahami, menyampaikan, dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan ini sebagai salah satu bagian atau langkah kita dalam memecahkan masalah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berkenaan dengan ilmu statistik itu sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.